Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, Rumah Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi, hari ini akan menjelaskan tentang laporan hasil kerja software akuntansi, yakni pada aplikasi Microsoft Office Accounting Express. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Fathahillah Firdaus, Jeremy Paul Tumul-Tauruk, Muhammad Faris Rizky, Rionggoro Ragildi, dan Rizka Amalia. Untuk timeline pembahasan hari ini, yang pertama akan menjelaskan tentang jenis software akuntansi, yang kedua yakni proses bisnis aplikasi, yang ketiga fitur yang dimiliki oleh aplikasi, terus untuk yang keempat laporan yang dihasilkan, untuk 5 ini dibagi 2 menjadi latihan soal dan pembahasannya serta pengaplikasiannya kepada soal. Terus yang nomor 6 akan ada pengendalian yang disematkan, nomor 7 menjelaskan kelemahan software, dan yang terakhir usulan perbaikan software. Untuk materi pertama bisa dilanjutkan oleh Jeremy. Baiklah, pada jenis software akuntansi yang kelompok kami buat yaitu Microsoft Office Accounting Express. Microsoft Office Accounting Express atau MOAE merupakan fitur gratis yang disediakan oleh Microsoft sebagai promosi dari produk komersil mereka yaitu Microsoft Office Accounting Professional 2009. Meskipun program promosi gratis, tetapi MOAE ini sendiri cukup diandalkan. Pengoperasian MOAE sangat mudah tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi, sehingga cocok bagi bisnis usaha kecil atau rumah tangga, di mana aplikasinya hanya memasukkan data transaksi dari data sumber, yaitu faktur, slip setor, dan nota-nota lainnya, tanpa harus melakukan penjurnalan terlebih dahulu. Kemudian MOAE ini bisa secara otomatis menghasilkan laporan keuangan atau laporan lainnya sewaktu-waktu. MOAE dapat digunakan bagi yang membutuhkan software accounting dengan budget 0 atau gratis. Next. Nah, di pembahasan yang kedua kita akan menjelaskan tentang proses bisnis aplikasi MOAE. Next. Nah, pada tampilan menu utama MOAE itu terdiri dari sales to customer, yang kedua pay vendor, yang ketiga pay employees, yang keempat manage finance, yang kelima add business information, dan yang keenam customers office accounting. Yang pada intinya di sales to customer itu berisi tentang membuat faktur dan menerima pembayaran. Di pay vendor itu rinciannya secara ringkas untuk mencatat pengeluaran, memasukkan tagihan, dan membayar tagihan. Di manage finance itu rinciannya mengatur rekening bank, mencatat transaksi bank, dan rekonsiliasi laporan banknya. Dan di pay employees itu berisi tentang pembayaran kepada karyawan, dan di add business information itu rinciannya membuat informasi bisnis dari Excel, dan yang terakhir customers office accounting itu rinciannya untuk mengatur preferensi perusahaan dan menyesuaikan faktur dan dokumen lainnya. Next. Nah, proses bisnis di MOAE ini tujuan utamanya itu untuk menghasilkan laporan keuangan. Langkah pertama yang kita buat itu yaitu mengklik menu customers pada kolom kiri bawah itu, kemudian kita klik new code, di mana new code ini yaitu menu yang digunakan dalam membuat code untuk membuat perjanjian penjualan yang diusulkan antara perusahaan dan pelanggan. Next. Nah, setelah kita mengklik new code, akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian kita masukkan seluruh data-data yang diminta pada bagian ini, mulai dari customer name-nya, kontrak name, nama barang, deskripsi barang, kuantitas barang, dan harga per unit barang. Setelah kita isi semuanya, kita klik Save and Close pada bagian pojok kiri atas. Next. Nah, setelah kita klik New Code, kemudian kita beralih ke klik New Invoice. Nah, New Invoice ini menu yang digunakan dalam membuat faktur yang digunakan untuk menagih kepada pelanggan untuk produk dan layanan yang dijual secara kredit. Next. Tampilan New Invoice itu sebagai berikut. Sama seperti New Code tadi, kita isi seluruh data-data yang diminta, mulai dari customer name-nya, kontrak name, nama barang yang dipesan, deskripsi barang yang dipesan, kuantitas barang yang dipesan, dan harga per unit barang. Setelah kita isi semuanya, baru kita klik Save and Close lagi. Next. Kemudian kita klik menu vendors. Lalu kita klik Enter Bills, yaitu menu yang digunakan dalam membuat tagihan vendor, yang mana adalah faktur yang perusahaan terima dari vendor untuk produk dan layanan yang dibeli saat menjalankan bisnis. Next. Next. Nah, di menu tampilan Enter Bills ini sebagai berikut. Kita kemudian diminta untuk mengisikan data-data, mulai dari nama pemasoknya, pilih nama barang yang akan dipesan ke vendor, kemudian isi kolom deskripsi barangnya, dan isi kolom kuantitas yang akan dipesan ke vendor. Kemudian kita klik Save and Close. Next. Setelah itu kita masuk ke menu Employees. Kita klik menu Employees, baru kita pilih New Time Entry, di mana menu ini digunakan untuk melacak waktu kerja karyawan dan membuat penggajian kepada karyawan. Kita klik New Entry, Next. Nah, tampilan New Entry itu sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, kita kemudian diinstruksikan untuk memasukkan seluruh data-data yang diminta, mulai dari employee name-nya, customer name-nya, billing item, durasi dia bekerja, dan jumlah pembayaran. Kemudian kita klik Save and Close. Next. Nah, di bagian terakhir, kita masuk ke menu Report atau menu laporan keuangan. Di sini ditampilkan beberapa laporan keuangan yang dapat diakses oleh perusahaan, mulai dari income statement, balance sheet, cash flow statement, trial balance, dan lain-lain. Nah, setelah kita memilih laporan keuangan yang kita inginkan, kita dapat memilih select of date untuk mengatur laporan keuangan kita itu kapan dicatatnya, per tanggal berapa. Kita klik as of, dan tampilannya akan sebagai berikut. Next. Nah, setelah kita memilih tanggalnya as of end of fiscal year, date-nya 31 Desember 2019, kita kemudian klik display untuk memunculkan laporan keuangannya. Next. Nah, setelah itu akan secara otomatis muncul laporan keuangan yang kita inginkan, yang akan ditampilkan sebagai berikut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Faris Rizky. Baiklah, selanjutnya adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh MOAE. Next.
Yang pertama itu ada fitur customers. Pada fitur ini, kita dapat melakukan semua task yang berhubungan dengan pelanggan dan piutang. Terdapat beberapa submenu pada fitur ini. Yang pertama itu adalah new invoice. Submenu ini digunakan dalam membuat faktur yang digunakan untuk menagih kepada pelanggan untuk produk dan layanan yang dijual secara kredit. Yang kedua itu ada new quote. Submenu ini digunakan dalam membuat quote untuk membuat perjanjian penjualan yang diusulkan antara perusahaan dan pelanggan. Yang ketiga itu ada customer credit memo. Submenu ini digunakan untuk mengurangi jumlah utang pelanggan kepada perusahaan. Customer credit memo biasanya dikeluarkan sebagai akibat dari pengembalian uang pelanggan. Yang keempat itu ada receive payment. Submenu ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kelima ada cash sales. Submenu ini digunakan untuk mencatat pelanggan yang melakukan pembelian secara tunai. Next. Fitur yang kedua adalah vendors. Pada fitur ini, kita dapat melakukan semua task yang berhubungan dengan vendors dan utang. Terdapat beberapa submenu juga pada fitur vendors ini. Antara lain yang pertama, itu ada enter bills. Submenu ini digunakan dalam membuat tagihan vendor yang mana adalah faktur perusahaan terima dari vendor untuk produk dan layanan yang dibeli saat menjalankan bisnis. Yang kedua adalah new credit memo. Submenu ini digunakan dalam melakukan pencatatan jika perusahaan mengembalikan produk atau menerima pengembalian dana. Yang ketiga itu ada pay bills. Submenu ini digunakan untuk membayar vendor yang telah dicatat pada enter bills. Yang keempat itu ada record expense. Submenu ini digunakan untuk mencatat berbagai macam beban. Dan yang kelima ada issue payments. Submenu ini digunakan untuk mengeluarkan cek yang tidak segera perusahaan keluarkan untuk volume berikut. Ada vendor payment, customer refund, employee reimbursement, pay bills, dan checks. Next. Fitur yang ketiga itu ada employees. Pada fitur ini biasanya digunakan untuk menyimpan catatan penggajian karyawan, melacak jam kerja, dan mencocokkan jam yang dapat ditagih dengan faktur pelanggan. Terdapat beberapa submenu juga pada fitur employees. Yang pertama, new time entry. Submenu ini digunakan untuk melacak waktu jam kerja karyawan dengan dua cara, yaitu yang pertama billable time yang digunakan dalam membuat faktur pelanggan dan penggajian karyawan, dan non-billable time yang digunakan dalam membuat pengajian karyawan. Yang kedua itu ada new time sheet. Submenu ini hampir sama saja fungsinya dengan new time entry, yaitu melacak waktu kerja karyawan. Yang ketiga itu ada payroll. Submenu ini digunakan untuk mencatat penggajian karyawan perusahaan. Dan yang keempat itu ada download pay runs. Next. Fitur yang keempat itu ada banking. Pada fitur ini biasanya digunakan untuk melacak aktivitas perbankan perusahaan untuk membantu menjaga kontrol yang lebih ketat pada aliran dana yang masuk maupun keluar dari perusahaan. Terdapat beberapa submenu juga pada fitur banking ini. Yang pertama itu ada write checks. Submenu ini digunakan untuk menulis cek yang digunakan untuk pembayaran yang tidak timbul dari proses piutang ataupun utang. Yang kedua ada print checks. Submenu ini digunakan untuk mencetak cek yang sudah dibuat. Yang ketiga itu ada credit card charge. Submenu ini digunakan untuk mencatat pembelian yang dilakukan menggunakan kartu kredit dengan memasukkan vendor, alamat, syarat, item, dan beban. Yang keempat itu ada make deposit. Submenu ini digunakan untuk mencatat setoran pembayaran dari pelanggan. Yang kelima transfer funds. Yang keenam important bank files. Yang ketujuh match transactions. Dan yang ke-8 reconcile account. Submenu ini digunakan untuk merekonsiliasi rekening bank dengan membandingkan transaksi yang tercatat di buku perusahaan dengan rincian dari sumber luar, seperti laporan bank atau kartu kredit. Next. Yang kelima itu ada fitur online sales. Di fitur ini biasanya digunakan untuk melakukan semua task yang terkait dengan penjualan produk secara online, mulai dari masuk ke pasar online hingga mendaftarkan produk dan mengunduh pesanan. Terdapat beberapa submenu juga. Yang pertama itu ada setup to sell online. Yang kedua list item to marketplace. Dan yang ketiga download orders and fees. Next.
Fitur yang keenam itu ada reports. Menu ini digunakan untuk memilih dan membuat beberapa laporan keuangan yang sesuai standar untuk akun perusahaan. Laporan keuangan yang dapat dibuat antara lain yang pertama itu profit or loss, yang kedua balance sheet, yang ketiga cash flow statement, dan yang keempat trial balance. Next. Selanjutnya itu adalah laporan yang dapat dihasilkan oleh MOAE. Next. Yang pertama itu profit or loss atau laporan laba rugi. Yang kedua itu balance sheet atau neraca. Yang ketiga itu cash flow statement atau laporan aliran dana. Dan yang keempat itu ada trial balance atau neraca percobaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahil. Baik, di sini ada simulasi pengoperasian software akuntansi MOAE. Dan sebagai contoh sederhana saja, di sini ada toko Siayang baru saja membuka usaha dengan rincian transaksi sebagai berikut. Dan inilah transaksi yang terjadi selama 6 bulan pertama pada tahun 2021 yang oleh toko Siayang. Tanggal 13 Januari, pelanggan Rahmat membeli produk di toko Siayang, yakni cat 2 unit dengan harga per unitnya yaitu $50. 15 Januari, diterima invoice transaksi pada tanggal 13 Januari tadi. Dan di bulan Februari, tanggal 3, toko Siayang membuat tagihan dalam rangka membeli peralatan di vendor Toko Jaya Abadi, berupa printer paper dan printer toner dengan harga per unit $1 dan membutuhkan 3 printer paper dan 2 printer toner. Selanjutnya 8 Maret menerima pembayaran dari invoice pada tanggal 15 Januari. 30 April mencatat waktu kerja pegawai JIL dengan customer Rahmat dan waktu kerja sebesar 16 jam. Di bulan Juni tanggal 15 membuat tagihan belanja di Home Furnishing Inc berupa cat sejumlah 4 dengan harga per unitnya $35. 16 Juni membayar tagihan pada tanggal 15 Juni. Juli 26 pelanggan Dani membeli di toko Siayang yakni jasa berupa kebersihan dan listrik dengan harga unit masing-masing $50 dan $60. Dan 30 Juli mencatat invoice transaksi pada tanggal 26 Juli dan di hari yang sama diterimanya pembayaran. Next. Oke, untuk selanjutnya ya ini simulasi pengoperasian aplikasi dari soal transaksi tadi kita aplikasikan ke Microsoft Office Accounting Express. Yang pertama untuk yang perlu diketahui, yang pertama itu kita buka aplikasi, lalu ada menu pilihan membuat perusahaan yang baru, yang diisi dengan company details-nya, perusahaannya seperti nama, email, jalan, kota, dan lainnya. Lalu setelah next, kita bisa pilih tipe bisnis apa yang ada di perusahaan kita. Lalu yang paling penting ini, kalau menurut saya itu bisa lebih mudah lagi jika dibuat database seperti ini, baik itu dari data customer, data employee, vendor, dan bank, dan lain-lain, serta produk, supaya memudahkan kita untuk mengentry datanya ke aplikasi. Namun bisa juga jika mau input manual itu bisa cuman agak terlalu lama dan butuh rincian yang detail untuk mengisinya. Untuk yang pertama tadi ada transaksi di tanggal 15 Januari, yakni customer bernama Rahmat membeli cat dengan 2 unit, yang masing-masing unit harganya $50. Di sini langsung kita ke tabel kolom bawahnya customer, langsung kita klik new code. Nah, di new code ini akan ada tampilan seperti ini. Nanti tinggal isi customer name sesuai data bis tadi, yakni Rahmat, langsung keluar dengan
alamat, nomor telepon yang diketahuinya. Lalu untuk mengisi item hanya mengarahkan kursor ke bagian nama item ini, nanti ada pilihan item apa aja yang dibeli, lalu akan keluar deskripsinya, serta kuantiti yang diperlukan. Jika butuh 4 atau 5, tinggal mengganti. Lalu jika sudah, langsung save and close. Lalu di tanggal 3 Februari, Toko Siayang membeli peralatan berupa printer paper dan printer toner ke vendor Toko Jaya Abadi sebanyak 3 untuk printer paper dan 2 untuk printer toner. Sini kita langsung aja ke bagian vendor. Di bagian vendor nanti kita klik enter bills, akan keluar tampilan seperti ini. Kita sesuaikan tanggalnya, lalu kita pilih vendor name sesuai dengan database yang sudah dimasukkan. Lalu kita pilih item sama seperti tadi, untuk item apa saja yang dibeli. Nah, ini ada printer paper dan printer toner, masing-masing harganya segini, dan kita sesuaikan kuantitinya yang dibeli berapa. Lalu kita save dan close lagi. Nah, untuk yang di tanggal 30 Mei, ada pegawai mencatat jam kerjanya, yakni yang tadi Jason Jill dengan customer Rahmat, dengan pembelian cat tadi dilayani oleh Jason Jill, dan untuk durasi per jam pekerjaannya Jason Jill kita isi sesuai data, yakni 16, lalu save and close. Lalu di tanggal 8 Maret tadi ada penerimaan pembayaran dari customer, yakni Rahmat. Kita sesuaikan di kolom tadi, di kolom sebelumnya, di customer ini ada receive payment. Di sini kita klik receive payment, akan keluar tampilan seperti ini, customer payment, lalu kita isi data pelanggannya, terus metode pembayarannya, lalu kita pilih harga yang invoice yang dibayarkan, lalu kita save and close. Semua transaksi dilakukan sama, hampir sama semuanya, yakni sesuai dengan data yang diinginkan. Namun ini hanya contoh sederhana, untuk lebih kompleksnya lagi bisa dimasukkan sesuai seperti metode pembayaran, memo, atau deposit, dan lain-lain seperti ini. Kontak name, nomor telepon, payment terms, due-nya bisa disesuaikan sesuai keinginan. Ini hanya contoh sederhana saja. Yang paling penting hanya yakni database-nya harus lengkap dan rinci. Nah, ini untuk tampilan profit dan loss dari Toko Siayang selama 1 tahun. Di sini kita memilih this fiscal year atau di tahun itu, akan muncul tampilan seperti ini jika di display, dan ini tampilan balance sheet dari Toko Siayang juga di akhir periode di 31 Desember seperti di sini. Nah, ini kita bisa sesuaikan tanggal yang diinginkan sesuai keinginan, atau misalnya di pertengahan tahun atau di akhir bulan apa, itu bisa disesuaikan di sini untuk di tampilan displaynya seperti ini. Ini untuk tampilan cash flow-nya, ini bakal otomatis akan langsung terbuat urut seperti ini jika data yang dimasukkan atau transaksi yang dimasukkan sesuai. Sama kayak seperti tadi, kita bisa memilih tanggal range-nya dari tahun ini atau pertengahan tahun dan yang lainnya. Jadi di aplikasi ini memudahkan para akuntan untuk membuat laporan keuangan seperti ini. Di samping harus memasukkan database yang cukup banyak. Namun cara kerjanya bisa simpel, hanya memilih
satu item akan keluar semua data dan menyesuaikannya. Ini sebagai cuplikan video, bisa saya aplikasikan di aplikasi, bisa dilihat di PPT ini, bisa lihat di deskripsi atau nanti linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya, pengendalian yang disematkan di aplikasi ini ada beberapa, yakni ada beberapa ancaman yang ada di aplikasi ini, seperti master data yang bocor, atau lalu yang kedua, transaksi yang dimasukkan tidak sesuai dengan master data, kehilangan file, kesalahan dalam jurnal atau transaksi, dan banyak data yang sama. Nah, untuk mencegah ancaman ini, terdapat pengendalian seperti untuk master data yang bocor itu, si pengguna aplikasi bisa menambahkan password untuk melindungi master data supaya informasi yang bersifat privasi atau rahasia dari data customer, vendor, dan lain bisa lebih aman. Nah, di sini juga terdapat kotak peringatan bahwa data yang dimasukkan tidak sesuai hingga harus cek ulang atau diperbaiki. Jika ada pengisian yang kurang, maka akan otomatis keluar box atau chatbox yang berisikan larangan bahwa data yang dimasukkan tidak sesuai. Lalu ada file control yang bisa membackup dan restore file yang terhapus. Lalu ada pengendalian data, jadi hanya input satu kali dan langsung keluar seperti tadi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rizka. Kelemahan Microsoft Office Accounting Express. Microsoft Office Accounting Express merupakan fitur gratis yang disediakan oleh Microsoft sebagai promosi dari produk komersil mereka, yakni Microsoft Office Accounting Professional 2009. Oleh karena itu, MOAE akan tidak selengkap MOAP. Ada beberapa fitur MOAE yang tidak bisa diakses, tapi harus di-upgrade menjadi Microsoft Office Accounting Professional terlebih dahulu. Yang kedua, MOAE tidak memiliki kemampuan multipengguna versi profesional, penganggaran, pesanan pembelian, dan perkiraan arus kas, tetapi memiliki buku besar yang solid, hutang dan piutang penggajian, perbankan online, pelacakan penjualan, dan kemampuan laporan, selain integrasi yang erat dengan Microsoft Office. Next. Yang ketiga, lambatnya antarmuka dan serangkaian tombol, dan terdapat iklan di bagian bawah layar dengan tujuan untuk menjaga agar software tetap gratis. Yang keempat, dalam hal perpajakan, MOAE tidak memfasilitasi kepentingan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hanya saja, dalam software ini, fitur pajak yang tersedia yaitu dengan menginput tarif pajak tunggal yang ingin dibebankan terhadap satu transaksi. Next. Usulan perbaikan Microsoft Office Accounting Express. Agar dapat digunakan dengan baik di Indonesia, sebaiknya Microsoft Office Accounting Express menyediakan fitur yang dilengkapi dengan kepentingan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perusahaan dan bisnis UKM di Indonesia dapat menggunakan software ini dalam pengelolaan pencatatan transaksi usahanya di Indonesia. Selanjutnya, Microsoft Office Accounting Express perlu menambahkan kemampuan multipengguna versi profesional, penganggaran, pesanan pembelian, dan perkiraan arus kas yang solid, seperti halnya kemampuan buku besar, hutang dan piutang, penggajian, perbankan online, pelacakan penjualan, dan kemampuan laporan yang solid seperti sebelumnya yang sudah dimiliki oleh Microsoft Office Accounting Express. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai aplikasi Microsoft Office Accounting Expense. Semoga bisa membantu dan memberi ilmu. Untuk terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.